Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Opening Chainsaw Man sepertinya adalah suatu hal yang tidak luput dari sorotan, di mana selain dibawakan oleh penyanyi terkenal, juga memiliki pesan dan easter egg dari scene per scene openingnya. Bagaimana tidak, semuanya memiliki pesan yang merujuk pada masa depan Chainsaw Man untuk core pertama. Jadi mana mungkin admin di channel ini melewatkan untuk pembahasan tersebut. So maka dari itu, di konten kali ini akan kita analisis bersama opening Chainsaw Man dari scene per scene. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama-tama, opening Chainsaw Man core pertama ini dibawakan oleh Kenshi Yonezu yang berjudul Kickback. Kenshi Yonezu terkenal sudah membawakan beberapa opening anime. Salah satunya pernah membawakan opening kedua My Hero Academia. Kita masuk ke scene per scene opening. Scene diawali dengan Denji yang menarik tali pemicu untuk mengaktifkan kekuatan Chainsaw Devil yang ada di dalam dadanya. Ini tentu saja adalah tali yang berasal dari ekor Pochita. Tapi yang menjadi fokus utama adalah lukisan The Divine Comedy yang ada di latar belakang. Lukisan ini berasal dari karya Dante, yakni Inferno, yang ditulis pada tahun 1308 Masehi, yang menceritakan tentang komedi ilahi dan penggambaran soal neraka beserta tingkatannya. Sederhananya, lukisan The Divine Comedy adalah salah satu lukisan milik Dante yang menceritakan tentang kehidupan pasca kematian, atau neraka lah lebih simpelnya. Dan ini relevan dengan kisah Chainsaw Man yang menceritakan tokoh utamanya yang bangkit dari kematian dan menjalani petualangan pasca kematian menemuinya. Kemudian ada scene saat Denji dan Devil Hunter lain yang sedang berjalan di tengah jalan. Scene ini terinspirasi dari film Reservoir Dogs tahun 1992 yang disutradarai oleh Quentin Tarantino. Reservoir Dogs adalah film yang menceritakan para kriminal yang menuduh satu di antara mereka sebagai informan dari kepolisian, sehingga terjadilah konflik di antara mereka berenam. Lalu apa hubungannya dengan scene ini? Tentunya dari sudut pandang cerita Reservoir Dogs dan scene opening ini adalah salah satu dari yang ditampilkan bakal menjadi pengkhianat. Nah, siapakah dia? Ya tentu saja rahasia. Enggak ada rahasia di antara kita. Makima adalah penjahatnya. Kemudian ada scene Denji bocil sambil memeluk Pochita. Scene ini diambil dari film The Texas Chainsaw Massacre, yakni film yang dirilis tahun 1974 yang menjadi inspirasi terciptanya karakter Chainsaw Man beserta kesadisan di dalamnya. Jadi buat teman-teman yang membaca Chainsaw Man terus merasa relate dengan Texas Chainsaw, yaitu disebabkan karena Chainsaw Man terinspirasi dari film tersebut. Lalu di scene selanjutnya ada scene Kishibe yang sedang menodongkan senjata. Lagi-lagi scene ini terinspirasi dari besutan Quentin Tarantino yang berjudul Pulp Fiction tahun 1994, dan Kishibe di sini mengambil referensi dari adegan Samuel L. Jackson atau Julie yang sama-sama menodongkan senjata. Di film ini menceritakan bahwa seluruh karakternya adalah seorang kriminal dan juga menceritakan tentang hal-hal absurd yang kemudian bisa berdampak besar pada kehidupan. Sama persis dengan plot yang disajikan pada Chainsaw Man, yakni hal-hal absurd yang dimunculkan namun memiliki muatan filosofi di balik hal-hal absurd yang terjadi. Lalu ada scene Chainsaw Man versus Katana Man dan Akane Sawatari di atas sumur. Terlihat mereka sedang bertarung tentunya. Nah, scene ini mengambil referensi dari pertarungan di film Sadako versus Kayako tahun 2016, yakni pada scene saat Sadako dan Kayako bertarung satu sama lain. Scene ini memberikan pesan ke penonton bahwa Chainsaw Man dan Katana Man akan bertarung satu sama lain. Dan ya, sama seperti Sadako versus Kayako. Kemudian ada scene yang menunjukkan Violence Vian atau Gargali yang sedang berada di kamar. Scene ini mengambil referensi dari film No Country for Old Men tahun 2007, yakni film yang menceritakan tentang psikopat. Lalu ada scene Denji bersama Aki yang ada di dalam mobil. Scene ini mengambil referensi dari film Once Upon a Time in Hollywood tahun 2019. Lalu scene selanjutnya yang menunjukkan kesibukan di ruang sempit ini mengambil referensi dari film Attack of the Killer Tomatoes tahun 1978. Kemudian ada scene saat Denji kaget. Ini mengambil referensi dari film Don't Look Up tahun 1996. Beralih lagi ke scene selanjutnya, kini ada scene saat Angel sedang duduk di tangga. Scene ini mengambil referensi dari film Jacob's Ladder tahun 1990. Kemudian ada scene di mana Aki sedang berhadapan dengan Himeno yang mengambil referensi dari film Konstantin tahun 2005. Beralih ke scene di mana seluruh anggota pemburu iblis sedang menonton film yang mereka tonton di bioskop. Dan beberapa scene tadi dan scene mendatang adalah film yang mereka nonton, dan seakan mereka sedang menonton adegan dirinya sendiri. Nah, tentunya scene ini mengambil referensi dari panel manga Fire Punch karya Tatsuki Fujimoto sebelumnya. Tepatnya pada saat panel terakhir yang menunjukkan Agni, sang tokoh utama, sedang menonton sebuah film. Lalu ke scene selanjutnya, kini ada Denji yang sedang membersihkan bola bowling miliknya. Dan scene ini mengambil referensi dari film Big
Lebowski tahun 1998. Oke, selanjutnya ada scene yang menunjukkan Power memakai bikini lengkap dengan font bertuliskan Power. Tentunya scene dan font ini mengambil referensi dari film Thor Love and Thunder yang dirilis tahun ini. Di scene setelahnya ada Denji yang ditarik layaknya seekor anjing. Ini menunjukkan kalau Denji bakal jadi anjing bagi Makima, apalagi saat menuju akhir part pertama Chainsaw Man. Dan di scene lain lagi menunjukkan human form dari Katana Man serta dinampingi oleh Sawatari dengan iblis ular yang dikontraknya. Kemudian ada scene cepat yang menunjukkan selongsong peluru. Tentunya ini merujuk ke salah satu villain utama yang akan muncul di Chainsaw Man, yakni Gun Devil, salah satu iblis paling ditakuti di seluruh dunia. Kita melompat dari beberapa scene. Kini ada scene yang menunjukkan Denji berusaha mengincar dada Makima. Di scene ini tepatnya latar belakangnya tempatnya sepertinya mengambil alam kematian yang ada di film Black Panther tahun 2018, di mana menunjukkan T'Challa pada saat itu terbangun di dunia lain tempat leluhurnya berkumpul setelah kematian. Kemudian Denji berniat disuapi Makima dengan seekor siput. Nah, siput ini adalah siput yang sudah terjangkit parasit di kepalanya, dan parasit ini dianalogikan sebagai hybrid iblis yang Denji dan beberapa karakter alami di anime Chainsaw Man ini. Di scene selanjutnya ada scene yang menunjukkan scene pasca Denji keluar dari bola raksasa dengan berdarah-darah yang disinyalir mengambil referensi dari Evangelion tahun 1995. Setelah itu Denji menghadapi bola emas yang juga mengambil referensi dari film Fight Club tahun 1999. Kemudian di beberapa scene selanjutnya lagi terlihat Denji yang sedang memasak. Scene ini pastinya merujuk pada akhir cerita Chainsaw Man part pertama, di mana Denji bakal pandai memasak daging. Pertanyaannya, siapakah yang dimasak oleh Denji? Coba tebak. Dan sekali lagi menunjukkan scene pintu keramat yang tak boleh dibuka oleh Denji. Dari beberapa scene tadi, akhirnya kita menuju beberapa scene terakhir, yakni diawali dengan scene ledakan dari belakang Power yang terinspirasi dari ledakan yang dibuat oleh Asamitaka atau War Devil setelah meledakkan Justice Devil. Kemudian ada scene yang memperlihatkan Aki dan Makima yang sedang memandang perspektif yang berbeda. Ini diambil dari meme yang berjudul Perspektif, yakni meme yang menunjukkan apabila kau memiliki pengetahuan sekian, kau akan melihat sesuai dengan pengetahuan yang kau miliki. Serta di beberapa scene terakhir, kita dapat melihat kemunculan Ghost Demon dan Katana Man. Dan opening Chainsaw Man diakhiri dengan Denji dan Power yang sedang menari gembira. Yang lagi-lagi, ini diambil dari scene Hot Dog Dance, yakni scene tarian yang dilakukan oleh Mickey Mouse dan kawan-kawan. Wow, opening Chainsaw Man ini banyak sekali referensinya ya guys ya. Ini sangat relate dengan manganya yang juga memiliki segudang referensi. Mulai dari lukisan-lukisan kuno sampai suatu hal-hal yang absurd, semuanya bakal disajikan di Chainsaw Man. So jika ada scene yang terlewatkan, kalian bisa melengkapinya di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.